Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, tetap semangat, Allahu Akbar. Insyaallah hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak. Walaupun di luar masih hujan, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita ya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya, yaitu tentang akhlak terpuji, yaitu jujur, rajin, dan percaya diri. Oke, silahkan dibuka dulu bukunya halaman 69. Nah, di dalam halaman 69 itu coba perhatikan gambarnya. Kira-kira sebut saja namanya si Lisa ya. Lisa sedang apa ini ya gambarnya? Gambar yang kedua, gambar yang ketiga, kira-kira apa yang sedang dilaksanakan oleh anak perempuan tersebut? Nah, iya, ini gambar ini menunjukkan bahwa Lisa ini anak yang rajin. Dia selalu membaca buku. Lalu dia setelah membaca buku berdoa dan merapihkan bukunya ke dalam tas untuk siap-siap bersekolah. Nah, kita lanjut ya. Pengertian akhlak terpuji. Nih anak-anak ya, jangan sampai tertukar, jangan sampai kelupaan lagi ya. Nih, akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu artinya tingkah laku atau perbuatan yang baik. Akhlak terpuji juga disebut akhlak mahmudah ya. Akhlak mahmudah, jangan sampai ketuker ya sama mazmumah. Kalau mahmudah ini artinya akhlak yang baik. Coba sebutkan apa saja contoh akhlak terpuji. Ya, jujur, betul. Sabar, ya. Percaya diri, iya betul ya, itu salah satu contoh akhlak terpuji. Mari kita bahas yang pertama. Ada jujur. Jujur artinya berkata yang sebenarnya. Dalam bahasa Arab disebut siddiq, artinya benar. Ya, sidik itu artinya benar, jadi menyebutkan atau berkata dengan yang sebenarnya. Nah, lawan dari sifat sidik ini adalah kizib, artinya bohong. Dalam bahasa Arab itu kalau benar disebut sidik, kalau bohong disebut kizib. Nah, ya, jadi kita selaku anak yang baik, kita harus berusaha untuk berkata yang sebenarnya. Wajib berkata jujur, karena jujur merupakan salah satu akhlak terpuji. Mau tidak kita dipandang baik oleh Allah, dipandang baik oleh manusia? Ya, tentu kita harus melaksanakan perbuatan yang terpuji, salah satunya jujur. Nah, anak yang jujur selalu beruntung karena mempunyai banyak teman. Tuh ya, disenangi oleh banyak orang. Ini maksudnya ya. Pasti kalau misalnya anak yang sering jujur tapi dia jujur dalam kebaikan, itu pasti disenangi oleh teman maupun mau teman dekatnya, mau teman yang baru dikenal, pasti dia bakal disenangi oleh banyak orang. Nah, Bu, gimana cara mengetahui orang yang jujur? Nah, ciri-ciri orang yang berperilaku jujur ini, yang pertama, benar dalam ucapan dan perbuatan. Ya, ucapannya betul, perbuatannya baik. Itu salah satu orang yang jujur. Ketika disuruh oleh orang tuanya, misalnya kamu dengan teman-temanmu jika bermain harus berkata jujur, tidak boleh membohongi teman
temannya ya. Karena nanti jika kalian membohongi temannya, nanti akan dijauhi oleh temannya. Mau tidak dijauhi oleh temannya? Tidak ya. Nah, yang kedua, suka berbuat kebaikan. Nah, suka berbuat kebaikan. Kebaikan kayak gimana, Bu? Kebaikannya yang bisa kamu lakukan, misalnya kamu ke sekolah bawa sarapan. Nah, ada teman sekelasmu tidak membawa makanan, tapi dia posisinya belum makan. Nah, berbuat kebaikannya dengan apa? Dengan kita menawarkan makanan kita kepada teman kita. Misalnya, Lanang, kamu mau tidak? Aku bawa nasi goreng dari rumah dibuatkan oleh mama. Nah, temannya itu misalnya mau, oh iya, ayo kita makan bareng saja. Nah, itu juga salah satu kebaikan. Pokoknya sekecil apapun yang bisa kita lakukan, maka kita lakukan ya kebaikan itu. Yang ketiga, suka menepati janji. Nah, suka menepati janji. Jika janjian dengan temannya, misalnya, yuk kita berangkat ke pengajian jam 1, tunggu aku ya di rumah, nanti aku akan nyamper ke rumahmu. Nah, kamu jangan mengingkari, tepati janjinya. Jika mau berangkat bareng, berarti harus berangkat bareng. Jangan udah kamu misalnya si Lanang sama si Lani disamper oleh Lanang ya. Lani disamper oleh Lanang karena Lanang menjanjikan Lani buat berangkat bareng ke pengajian. Maka Lanang harus datang ke rumah Lani dengan tepat waktu. Begitu. Jangan sampai Lanangnya sudah pergi duluan ke sekolah ke pengajian ya, itu namanya tidak menepati janji. Kalau orang yang jujur itu suka menepati janji. Nah, jujur juga. Jujur di sini terbagi menjadi 4 bagian. Ya, 4 macam. Coba dilihat halaman 71, ada di situ ya. Nah, yang pertama, jujur kepada Allah. Jujur kepada Allah yaitu membenarkan dan mengerjakan segala perintah Allah. Dengan apa contohnya? Salat 5 waktu itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi larangannya. Seperti apa? Berbohong itu salah satu larangannya, maka kita tidak boleh berbohong. Oke, yang kedua, jujur kepada diri sendiri, yaitu berkata benar sesuai dengan kenyataannya. Misalnya kita seorang pemberani, maka jangan di hadapan orang lain kita tiba-tiba menjadi penakut, tiba-tiba menjadi pemalu ya. Itu tidak baik ya. Maka jika kita berani, kita tunjukkan bahwa diri kita itu berani. Nah, yang ketiga, jujur kepada orang tua. Jujur kepada orang tua yaitu berkata benar dan tidak berdusta kepada orang tua. Berdusta itu berbohong tadi ya. Sama seperti kita tidak boleh membohongi orang tua, harus berkata jujur. Tidak boleh membohongi orang tua karena menyakiti orang tua, nanti kelak kita tidak akan menjadi anak yang soleh. Nanti jika kita membohongi dan tidak jujur kepada orang tua, maka akibat yang kita rasakan nanti tidak akan menjadi orang sukses atau menjadi anak yang durhaka. Nauzubillahi min dzalik. Yang keempat, jujur kepada orang lain. Nah, sama, berkata benar kepada siapapun dan tidak pernah bohong. Sekalipun itu kepada adik kita, kakak kita tidak boleh berbohong. Yang kedua, rajin. Nah, rajin
artinya suka berusaha dengan giat. Seseorang yang punya sifat rajin, cita-cita dan keinginannya pasti tercapai. Mau tidak cita-cita kita tercapai? Mau ya? Nah, harus mau. Dan semoga cita-cita kita bisa tercapai dengan apa? Dengan kita rajin belajar, rajin berusaha, rajin berdoa, rajin beribadah. Nah, karena ada pepatah mengatakan rajin pangkal pandai. Apabila kita ingin pandai, kita harus rajin belajar. Tidak hanya belajar juga, harus diseimbangi dengan beribadah, rajin beribadah. Seperti apa? Sholat 5 waktu, bangun pagi, sholat subuh ya. Itu misalnya lanang jadi anak rajin. Dia kesehariannya itu bangun subuh. Bangunnya misalnya jam 5 pagi. Jam 5 pagi dia sudah bangun, lalu melaksanakan sholat subuh, bersiap-siap untuk ke sekolah, sarapan, dan di sekolah dia memperhatikan guru yang sedang menerangkan. Itu juga melaksanakan sifat rajin agar cita-cita kita di masa depan tercapai. Oke. Nah, rajin artinya suka berusaha dengan giat. Seseorang yang punya rajin, cita-citanya pasti tercapai. Rajin pangkal pandai. Nah, ya di sini juga ya, rajin bekerja dan dapat mengatur waktu sebaik mungkin. Karena ada pepatah mengatakan juga mahfuzat yang mengatakan man jada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Semoga kita semua mempunyai sifat rajin, memiliki sifat rajin, harus berusaha untuk bersikap rajin, rajin beribadah, rajin membantu orang tua. Pokoknya kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Karena keutamaan sifat rajin ini, yang pertama apa? Dicintai oleh Allah, dicintai oleh semua orang. Cita-citanya insya Allah tercapai. Mau kan kita dicintai Allah, cintai semua orang? Pasti ya. Nah, maka kita harus melaksanakan sifat rajin. Yang terakhir ada percaya diri. Nah, percaya diri artinya perasaan yakin dapat melakukan sesuatu. Orang yang percaya diri tidak merasa malu dan minder dalam bergaul dengan teman-temannya. Nah, anak yang percaya diri akan disukai oleh teman-temannya. Misalnya, lanang disuruh membaca buku di depan kelas, di depan teman-temannya oleh gurunya, maka lanang sangat percaya diri. Ia dengan semangat maju ke depan kelas membacakan buku yang disuruh oleh gurunya. Nah, itu adalah salah satu contoh percaya diri. Jadi kita harus berani ya, dan percaya diri bahwa kita bisa melakukan sesuatu, bisa melakukan yang benar. Bagaimana Bu cara menumbuhkan sifat percaya diri? Nah, yang pertama, selalu bersyukur kepada Allah. Ya, selalu bersyukur kepada Allah. Yang kedua, berani tampil di tempat umum. Nah, seperti tadi biasanya kalau di kelas guru suka menyuruh ke depan. Nah, itu juga salah satu contoh atau untuk belajar anak menjadi seorang yang percaya diri. Yang ketiga, banyak bergaul. Iya, jelas kita harus banyak bergaul. Jangan diam saja di rumah misalnya. Kita harus bergaul dengan teman-teman sebaya kita gitu. Jangan sampai kita tidak keluar rumah atau di sekolah kita tidak punya teman. Jangan sampai ya. Yang keempat, meyakini bahwa setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Pasti ya, itu tidak bisa dihindari. Dan yang kelima, meyakini bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini.
Yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita ada salah, pasti itu namanya wajar ya. Kalau kita ada salah, wajar, tapi kita tidak boleh menyerah. Ya, tuh rajin berusaha dan tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah dan tidak belikan. Kita harus tetap berusaha dan tidak mengandalkan orang lain. Ketika pekerjaan masih bisa dilaksanakan oleh sendiri, maka laksanakannya oleh sendiri. Sip, sampai di sini materi kita. Mudah-mudahan dapat dipahami. Dibaca aja materinya dari halaman 69 sampai 73 ya, kalau belum paham. Oke, syukuran Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.